Yang paling dominan, paling utama di dalam trading ya, utama di dalam trading itu sebenarnya bagaimana cara mengendalikan ya, bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita, kontrol psikologi kita. Banyak yang menyampaikan, sharing ke kita. Di awal kita sudah ajari semuanya dan semuanya bisa didalami dengan baik. Bahkan endingnya ketika di awal-awal bisa profit, tapi seiring waktu, berjalannya waktu, nanti laporannya beda. Pak, ini saya habis Pak, saya ini kena MC lagi. Ya, ditanyakan kenapa? Karena overload, karena tidak menggunakan aturan mainnya. Kembali menjadi lingkaran setan, akan berulang kembali. Maka saya ingatkan ya, di dalam trading itu memang strategi penting, money management penting. Jauh lebih penting adalah psikologi, kontrol emosi kita, sejauh mana kita mampu mengendalikan tingkat kecemasan kita, sebagaimana yang kita latih, yang kita rencanakan dari awal. Seorang trader mungkin di awal memahami strategi, hafal dengan semua pola candle, strategi yang diajarkan bahkan bisa dipraktekkan dengan baik. Ketika menggunakan real account, mentalnya kena, merasa sudah menguasai, merasa di latihan itu sudah berhasil, merasa yang selama ini dilakukan betul-betul luar biasa dan menghasilkan. Satu saat lengah di sana, terbuai dengan pemahamannya, terbuai dengan keberhasilannya, maka psikologinya menjadi berubah. Saat satu kesalahan dilakukan, maka bisa kacau. Dari psikologi itu nanti mengarah pada cara berpikir kita yang rasional apa enggak. Maka keberhasilan di dalam trading, psikologi ini sangat menentukan. Ada sekitar 60% keberhasilan di dalam trading adalah psikologi, mental kita. Saat kita punya posisi itu, yang kita rasakan, apakah kita bahagia, apakah kita deg-degan, apakah kita betul-betul mampu menahan diri. Disitulah namanya psikologi. Saya yakin mungkin di demo lancar semuanya karena terlalu menganggap remeh, ya terlalu menganggap enteng. Begitu sudah pakai real account sudah beda lagi. Padahal kalau sudah dilatih dari awal, sudah dibiasakan, sebenarnya tidak beda jauh. Hanya di awal-awal saja. Kalau sudah terbiasa itu refleks, ya mindset sudah terbentuk, intuisi kita sudah berjalan karena dengan latihan. Jadi ini yang paling susah di psikologi ya, rata-rata psikologi yang kena. Bagaimana caranya kita mengendalikan supaya psikologi ini betul-betul kita bisa kontrol dengan baik. Bahkan kita sering sekali menyampaikan, jaga psikologinya, jaga emosinya. Tunggu betul-betul peluang itu muncul baru kita entry. Yang ada terkadang yang lain sudah pada entry bingung. Melihat kondisi market yang merah atau ketika melihat candlenya hijau tebel, tidak mau kehilangan momentum katanya. Ketika melihat candlenya tebel hijau, sudah panjang, sudah demam candle di sana. Akhirnya yang terjadi masuk posisi. Begitu naik sudah di ujung masuk buy. Yang terjadi apa? Pas di ujung kita masuk buy, marketnya mulai jatuh, mulai jatuh, mulai jatuh. Sudah mulai berubah warna. Ini jadi sumbu yang panjang mulai jadi berubah warna. Sudah mulai keringetan. Karena yang diperhatikan hanya di sini, bukan dari perhitungannya, bukan dari perhitungan berapa jauh market ini bergerak. Ini yang sering terjadi, psikologi yang tidak bisa dikendalikan ya. Maka nomor satu, karena ini yang sangat mempengaruhi, 60% dari keberhasilan kita ditentukan dari tingkat kecemasan kita sendiri. Kemampuan kita untuk bersabar, menunggu peluang itu datang. Kesabaran kita diuji untuk nanti ketika marketnya itu bergerak satu arah dan belum tercapai target, itu kita diuji. Sebaliknya ketika berbalik, sudah mulai berbalik dan mendekati stop loss, itu juga kita diuji. Nah, ini tipsnya biar kita betul-betul nanti bisa mengendalikan dengan baik ya. Pertama, jangan pakai uang panas tentunya. Selalu uang dingin yang saya ingatkan ya. Uang dingin itu apa? Ya, uang dingin itu ya tidak ada kaitannya dengan kebutuhan kita. Buat kebutuhan makan, buat kebutuhan anak sekolah, mungkin dana darurat, asuransi, cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan pokok kita yang
tidak boleh diganggu. Kalau kita modal-modal yang dipakai adalah modal yang campuran, modal kebutuhan kita dipakai, ya psikologi kita pasti tidak tenang nanti. Karena dikejar dengan waktu, harus dapat sekian, harus tanggal sekian, harus selesai. Sehingga kita berpacu dengan waktu, mencoba untuk selalu entry supaya dapat untung. Karena jamnya mungkin sudah cukup larut, satu hari ini belum bisa untung, bingung sudah. Yang kedua, selalu batasi kerugian. Batasi ruginya. Tidak tahu pasti pasar itu mau kemana yang paling valid nanti. Sampai di mana batas naik, sampai di mana batas turun. Kita hanya lihat dari sisi teknik adalah kemungkinan besar saja ya. Dan itu bisa naik lebih tinggi, bisa turun lebih rendah. Maka selalu batasi ruginya. Bagaimana cara membatasi? Kita bisa membatasi per transaksi. Kita bisa membatasi per hari. Satu hari itu kita maksimum berapa? Misalkan kita perkirakan satu hari 10%. Sehingga kalau sudah mencapai di sana, maka berhentilah trading. Jangan dipaksa. Pengalaman yang kita lakukan dari teman-teman yang sharing ke kita, itu kalau kita lihat bahkan bukan 10% lagi sudah. Ada yang 70%, ada 80%. Bahkan terakhir kemarin ada yang konsultasi itu sudah di atas 80%. Maka saya sampaikan ini stadiumnya stadium 4. Stadium 4 itu kalau orang sakit biasanya suruh banyak berdoa. Karena untuk kembali sangat sulit tanpa dibatasi di awal. Belajarlah, coba kita, kalau kita batasan kita mampunya misalnya. Dalam satu transaksi hanya mampu 0,5% dari modal misalnya. Maka belajarlah untuk konsisten di sana. Nah, dalam pengujian itu ternyata 0,5 terlalu kecil, ya naikkan lagi. Selalu kita lakukan pembenahan, perbaikan terus-menerus. Ada progres yang selalu kita monitor di sana. Sehingga tidak selalu kita gagal-gagal lagi ya. Yang kemarin sudah dilakukan perubahan, sebelum ada lagi kita coba evaluasi lagi. Ketika masih salah, evaluasi lagi. Terus begitu. Jangan segan untuk berkomunikasi ya dengan orang yang sudah berpengalaman, dengan teman yang sudah banyak pengalaman, dengan mentornya, dengan siapapun yang punya kompetensi di sana. Misalnya kita mampunya satu transaksi 2% misalnya, tidak masalah. 2% misalnya. Satu hari batasi maksimum kemampuan saya berapa? Itulah nanti yang menjadi batasan kita. Tanpa ada batasan itu, suatu saat kita akan habis, betul-betul akan terkena dampak pergerakan yang signifikan. Satu contoh beberapa hari kemarin itu ya, sudah kita perkirakan memang pergerakan akan jauh lebih kuat, tetapi jauh lebih kuat lagi. Belum ada petunjuk, banyak yang melawan semuanya ya. Melawan, sehingga betul-betul habis, apalagi tidak memperhitungkan dari sisi ketahanan. Yang ketiga, untuk mengendalikan ya psikologi kita, jaga win rate. Win rate ini perbandingan ya, rasio antara tingkat keuntungan dan kerugian. Dalam satu hari itu setidaknya harus lebih banyak keuntungan, meskipun kecil. Ya artinya begini, artinya ketika kita transaksi berapapun itu, berapapun lotnya, berapa kali transaksi, ada plus, ada minus, ada plus, ada minus, endingnya dilihat. Kalau endingnya masih minus, berapa persen minusnya? Kalau endingnya plus, berapa persen plusnya? Nah, kita evaluasi, sesuaikan dengan trading plan kita. Selama dalam hari-hari kita masih rugi, dalam satu bulan misalkan periode untuk kita analisa, kita evaluasi itu keseluruhan satu bulan, misalkan satu bulan sekali gitu, kita evaluasi semuanya. Tiap hari kita evaluasi, tetapi akan terkumpul berapa kita nanti jadikan sebagai dasar. Sehingga kita akan ketemu satu bulan misalnya, dari satu bulan itu ternyata masih minus. Berarti ada yang salah dengan yang kita lakukan. Apakah psikologi kita terlalu meledak-ledak untuk segera entry, segera pengen profit dan sebagainya. Yang keempat, selalu melakukan perbaikan, review, evaluasi, koreksi dan sebagainya. Sudah 4 ini strategi yang paling jitu untuk bisa mengendalikan psikologinya. Jangan pakai uang panas, artinya pakai uang dingin biar aman. Batasi kerugian, jaga win rate-nya, kemudian review selalu. Kenapa? Karena psikologi mensupport besar di dalam keberhasilan trading kita.